Puji Tuhan, haleluya. Selamat pagi, Bapak, Ibu, dan Saudara semua. Salam damai sejahtera di dalam Yesus Kristus, Tuhan kita. Kembali kita berjumpa dalam program Renungan Pagi di hari ini. Dan doa saya kepada Tuhan, kita semua berada dalam keadaan yang baik, sehat, diberkati Tuhan, dan dipenuhi sukacita yang dari Tuhan. Sebelum memulai aktivitas kita pada hari ini, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk sama-sama merenungkan firman Allah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari yang baik ini, di mana Engkau sudah memelihara kami sepanjang malam. Pagi ini kami ada semua karena kemurahan-Mu. Tuhan Yesus, sebentar sebelum beraktivitas kami hendak merenungkan sebagian daripada firman-Mu. Mari urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh belajar firman-Mu dengan baik, mengerti, dan juga boleh menjadi pelaku firman-Mu yang baik. Terima kasih Tuhan, urapi kami ya Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, judul renungan firman Allah pagi ini adalah mengasihi Tuhan dan mengasihi manusia, yang merupakan bagian juga dari dasar kekristenan. Ayat pokok kita terambil dari kitab Matius pasal yang ke-22 ayat ke-37 sampai 40. Demikian firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat yang baru saja kita baca adalah pesan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus yang sering kita kenal dengan hukum Kristus atau perintah agung atau Great Commandment. Nah, jika kita baca secara keseluruhan, perikop ini oleh Lembaga Alkitab Indonesia diberi judul Hukum yang Terutama. Nah, pesan ini adalah jawaban Yesus atas pertanyaan dari seorang Farisi, seorang ahli Taurat yang hendak mencobai dia. Orang Farisi tersebut mengajukan pertanyaan seperti ini. "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Dan Yesus menjawabnya dengan pesan dalam ayat pokok yang tadi kita bacakan, yaitu hukum yang pertama dan terutama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Dan hukum yang kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Lebih lanjut, Tuhan Yesus menyatakan bahwa hukumnya itu merupakan rangkuman dari seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mengasihi Tuhan tanpa mengasihi sesama adalah hal yang mustahil. Demikian juga sebaliknya, mengasihi sesama manusia tanpa mengasihi Tuhan hanya akan menguras energi kita. Tuhan Yesus berkata bahwa perintah kedua sama seperti perintah pertama dan perintah yang terutama. Kita tidak bisa hanya mengejar perintah pertama dan mengabaikan perintah kedua. Dan kita tidak bisa mendapatkan perintah kedua kecuali kita memiliki perintah pertama. Kedua perintah ini harus berjalan bersamaan. Dan kedua perintah ini juga merangkum seluruh ajaran Yesus dan juga Alkitab. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam perintah yang pertama, Yesus ingin menekankan bahwa kita harus mengasihi Tuhan dengan sepenuhnya hati kita, dengan sepenuhnya jiwa kita, dan dengan sepenuhnya pikiran kita. Mengapa Tuhan Yesus begitu serius dengan perintah ini? Jawabannya adalah karena Tuhan sendiri adalah kasih. 1 Yohanes 4 ayat 8 berkata, "Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah.
sebab Allah adalah kasih. Mengasihi Tuhan adalah tentang respon kita terhadap kasih-Nya. Allah menunjukkan kasih-Nya sendiri kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa, menurut Roma 5 ayat yang ke-8. Hanya ketika kita mengasihi Dia dengan segenap hati kita, maka kita dapat sepenuhnya menyerap kasih Tuhan ke dalam diri kita. Lalu pertanyaannya, bagaimana caranya kita dapat mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita? Satu-satunya hal yang perlu kita lakukan adalah menaati firman-Nya. Alkitab yang diberikan kepada kita tidak dimaksudkan hanya untuk dibaca, tetapi lebih dari itu, kita juga harus menaatinya dan melakukannya. Dalam Yohanes 14 ayat 23-24 berkata, jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus berpegang teguh pada komitmen kita untuk membaca Alkitab setiap hari dan melakukannya dengan sungguh-sungguh karena kita mengasihi Dia. Alkitab adalah surat cinta dari Tuhan kepada kita, sehingga kita dapat memahami, merasakan, mengecap, dan bahkan menerima kasih Tuhan dalam hidup kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan mengasihi Tuhan, maka kita akan dimampukan untuk menjalankan perintah yang kedua, yaitu mengasihi sesama kita manusia seperti diri kita sendiri. Dengan mengasihi Tuhan, maka akan membawa kita pada langkah yang benar untuk mengasihi sesama kita. Bukan dengan cara kita sendiri, melainkan dengan cara Tuhan. Karena ketika kita mengasihi sesama, itu dapat menguras tenaga kita, perasaan kita, materi, dan juga waktu kita. Itulah sebabnya Yesus memerintahkan kita untuk mengasihi Tuhan sebagai prioritas dan fondasi pertama sebelum kita memulai membangun kasih kita kepada sesama. Paulus dalam 1 Korintus 3 ayat 11-13 berkata bahwa kita perlu membangun segala sesuatu di atas fondasi Yesus Kristus. Karena jika kita mencoba membangun di atas fondasi yang lain, hasilnya akan menyedihkan dan mudah hancur. Karena kita tahu bahwa kasih manusia tidak akan bertahan lama. Namun setiap kali kita memiliki kasih Tuhan yang selalu segar dan diperbarui di dalam diri kita, maka kita mampu melangkah keluar untuk mengasihi orang lain dengan kasih Tuhan. Dan bukan hanya dengan kasih manusia semata. Setiap kali kita merasa sangat lelah untuk mengasihi orang lain, kita perlu memeriksa diri kita sendiri. Mungkin apakah kita masih memiliki waktu yang baik, ya waktu-waktu tertentu untuk mengungkapkan kasih kita kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, saya bersyukur kepada Tuhan saat ini gereja kita mempunyai sebuah program yang disebut Basic Christianity atau dasar kekristenan, yang saat ini sudah sampai angkatan yang keempat atau batch 4, di mana dalam program BC tersebut kita belajar mengasihi Tuhan melalui membaca firman Tuhan setiap hari dan mendiskusikannya dalam kelompok-kelompok kecil, dan juga mengaplikasikan firman Tuhan yang kita pelajari dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya dengan saling memperhatikan dan mendoakan anggota kelompok kecil kita. Dan melalui Basic Christianity ini juga, kita belajar untuk mengasihi Tuhan dan sesama lebih sungguh, bertumbuh bersama dalam kerohanian, dan mempersiapkan diri untuk berbuah, untuk kemuliaan dan hormat bagi nama Tuhan. Nah, demikian renungan firman Allah pada pagi hari ini. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang kami boleh baca dan dengar dan renungkan pada pagi hari ini. Bagaimana kami harus mengasihi Engkau dan mengasihi sesama kami manusia. Tuhan, biarlah perintah agung ini boleh tertanam dalam hati kami menjadi rema, dan pimpin kami ya Roh Kudus untuk melakukannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan memulai aktivitas kami. Berkatilah ya Tuhan, apa yang kami kerjakan di sepanjang hari ini, jadikanlah berhasil, dan biarlah semuanya itu membawa kemuliaan buat nama Tuhan. Dan jadikan kami tetap menjadi orang-orang kepercayaannya Tuhan. Mengucap syukur untuk firman-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua.